Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu, saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Dan saudara yang mengalami pergumulan hidup, kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 183 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Rasul Yakobus pasal 5 ayat 19 dan ayat 20 yang berkata demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pada hari ini menggaungkan tentang apa yang Tuhan harapkan dari kita, yaitu harapan supaya kita menjadi pribadi yang fokus kepada keselamatan sesama kita juga, bukan hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri. Sebab lebih dari itu, Tuhan berharap kepada kita supaya kita juga memberikan waktu dan perhatian kepada sesama kita untuk menyelamatkan mereka. Dalam harapan kita untuk mendapatkan berkat untuk hidup yang lebih baik di hari-hari yang akan datang, bagi kita sangatlah perlu untuk mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Melalui renungan ini, Tuhan menyampaikan bahwa kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan saudara sesama kita dari hukuman murka Tuhan. Apabila kita melihat atau mengetahui kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh saudara atau sesama kita umat manusia, kepada kita Tuhan berharap supaya kita bergerak aktif dan bekerja untuk memikirkan dan melakukan cara untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, bukan malah menertawakan, bukan malah menghina, bukan malah mengucilkan dan memviralkan mereka,
tetapi kepada kita dituntut supaya kita selalu berbuat dan bekerja untuk keselamatan sesama kita manusia. Sebab Tuhan menginginkan supaya kita membuahkan buah yang manis lewat perbuatan kita kepada sesama kita umat manusia. Dalam kitab Nabi Yehezkel pasal 3 ayat 18 tertulis ucapan Tuhan Allah yang mengatakan bahwa setiap umat yang tidak mengingatkan sesamanya di dalam dosanya untuk mengembalikannya ke dalam jalan kebenaran supaya dia hidup, maka nanti pada hari penghakiman yang terakhir orang berdosa itu akan mati, dan dari kita juga akan Tuhan tuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang berdosa itu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita menertawakan, janganlah kita mengejek, janganlah kita menjadi senang akan kehancuran hidup mereka, orang-orang yang kita anggap berdosa. Tetapi marilah kita tampil sebagai pembawa berkat, sebagai pribadi yang bekerja untuk berusaha untuk menyelamatkan sesama kita yang telah melakukan kesalahan dan dosa itu. Dalam kitab Roma, di sana tertulis dalam Roma 15 ayat 1 dan ayat 2, dikatakan oleh Paulus bahwa supaya kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Apabila kita merenungkan isi firman Tuhan ini, maka kita menjadi tahu bahwa kita ini sebagai umat Tuhan, kita harus bertanggung jawab untuk membangun dan untuk menyelamatkan sesama kita dari hukuman Tuhan dan dari penjajahan dosa. Kita harus mengasihi mereka yang berdosa sama seperti Kristus telah mengasihi kita yang berdosa. Dan itulah alasan bagi kita untuk mau peduli dan berusaha membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita dapat dengan kasih menegur orang yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kasih melarang kita untuk sekedar sebagai pengamat di pinggir lapangan yang hanya dia menonton sementara nyawa orang itu sedang terancam. Saat berbicara dengan seseorang yang tindakannya melawan Tuhan, janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara dengan kasih dan doa. Tuhan menghendaki kita mewujud nyatakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan berduka saat salah satu dari kita menyimpang. Sebagai saudara seiman dalam Kristus, marilah kita berkomitmen untuk saling menjaga satu sama lain karena kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, yang telah menerima kami kembali sebagai anak-Mu oleh anugerah kasih-Mu, kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu yang telah menerima kami kembali sebagai anak-Mu meskipun kami hidup penuh dengan pelanggaran. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang telah mendengarkan sapaan firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk dapat menerima dan melakukan setiap firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Kuatkanlah kami ya Bapa untuk selalu melakukan tugas yang Kau berikan kepada kami, yaitu untuk membawa saudara-saudari kami ke jalan yang benar ketika kami bertemu dengan saudara-saudari kami yang melakukan dosa. Berikanlah kesabaran kepada kami, berikanlah tanggung jawab kepada kami sebagai umat Tuhan, karena kami ini adalah murid Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Tolonglah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka hadapi saat ini. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini. Ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang dan kesehatan untuk mereka. Berikanlah kekuatan dan sukacita di dalam perjalanan hidup
mereka di tahun yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.